Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung yang membongkar skenario istana dan oligarki. Apa itu? Cukup 3 triliun bikin Jokowi 3 periode ya. Apakah ini skenario yang bisa dipertanggungjawabkan ataupun kebenarannya valid ya, kita tidak tahu. Ini sesuai yang dilansir oleh sumatra.suara.com. langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Sumatera, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo Jokowi dengan agenda penundaan pemilu tampak makin nyata disuarakan. Bahkan ada sinyal-sinyal yang diberikan tokoh politik sekaligus kepala kelembagaan negara. Karena itu, pengamat politik Rocky Gerung pun menilai sinyal agenda Jokowi tersebut makin dimunculkan guna menguji opini publik. Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung saat membahas tulisan Desmond J. Mahesa yang berjudul "Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengemuka, Pertanda Apa?". Rocky Gerung awalnya mengungkapkan jika para elit politik Indonesia saat ini sangat oportunis. Tulisan yang dibuat Desmond seolah menjadi sinyal atau peringatan dini dari orang dalam terkait potensi perpanjangan pemilu tersebut. Saya mengenal Desmond ini sebagai teman. Desmond juga aktivis. Meski orang partai, tampaknya dia tahu apa yang jadi permainan dalam. Itu muncul tulisan soal potensi perpanjangan pemilu, ujar Rocky di kanal YouTube miliknya. Rocky berusaha meyakini tulisan yang dibuat Desmond. Rocky berusaha meyakini tulisan yang dibuat Desmond ialah peringatan dari orang dalam yang juga bisa diartikan sebagai kekhawatiran Partai Gerindra jika Prabowo juga dihadang dengan agenda tersebut, menyebutkan ada 5 skenario sekaligus dampak buruk yang ditimbulkan jika perpanjangan pemilu. Salah satunya rakyat bisa anarkis, muncul pemerintahan diktator. Tampaknya Desmond sejak awal mengingatkan ada upaya memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu, beber Rocky Gerung. Mungkin Pak Prabowo juga cemas. Walau Erick Thohir dan Muhaimin sudah pasang badan bersiap menjadi wakilnya. Tulisan Desmond ini semacam pretest untuk dibaca Prabowo atau mungkin menggambarkan kekhawatiran Prabowo, sambung dia. Rocky Gerung pun mengungkapkan jika sangat mudah Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Saya menduga Desmond tahu apa yang akan terjadi, tukar tambah dari istana dan oligarki, dan tawar-menawar dengan oligarki. Kasakusuk itu dibawa ke publik sehingga jadi orkestra, ujarnya. Yang berlangsung saat ini yakni upaya membaca opini publik, sambung Rocky. Rocky pun menjabarkan sangat mudah oligarki dan istana membuat amandemen atau perubahan undang-undang. Dengan dana 3-4 triliun saja, perpanjangan masa jabatan Jokowi bisa mendapatkan amin besar lembaga legislatif. Rocky membongkar hitung-hitungan skenario istana dan oligarki. Untuk amandemen DPR, setidaknya sepertiga anggota mengusulkan sidang. Lalu sidang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusan amandemen harus disetujui 50% plus 1, ujarnya. Anggota DPR 700-an lalu harus setuju amandemen, butuh sekitar 350 hingga 400 anggota. Jika satu suara anggota dinilai 1 miliar, maka dikalikan. Jika dikalikan 10 juga tetap sekitar 4 triliun rupiah. Sehingga cukup dengan 3 triliun Jokowi bisa menunda pemilu 2024, beber Rocky Gerung. Apalagi dengan kondisi saat ini, Rocky makin menduga kehidupan masyarakat yang sulit sekaligus anggota DPR juga sama, maka potensi pertindakan yang tidak terpuji akan bisa terjadi. Meski demikian, Rocky Gerung pun membuka peluang skenario lain yang mungkin dijalankan istana dan oligarki guna memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Iya, itu ya sobat sekalian terkait skenario ya yang bisa diusahakan dengan hanya 3 triliun bisa 3 periode, itu dari Rocky Gerung. Ya wajar ya, ini juga
kurang lebih bisa diusahakan dengan 3 triliun dengan keanggotaan dengan amandemen DPR ya, dengan amandemen undang-undang, dengan keanggotaan sekitar sepertiga atau 50% ya dari 300 anggota, kemudian dengan biaya 10M atau sekitar 3-4 triliun sudahlah, itu bisa melakukan amandemen undang-undang untuk 3 periode. Ya sobat sekalian, jadi memang satu hal yang membuat kita miris adalah wacana perpanjangan ini ya sekali lagi dimunculkan ya di saat-saat jelang tahun politik ya. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan itu sempat sepi terkait isu perpanjangan atau penundaan ya. Kemudian kenapa ini kembali lagi, kemungkinan memang harus terus ya disuarakan. Kenapa ya? Satu hal ya, banyak sekali kepentingan yang akan didapat ketika rezim ini ya terus berlangsung. Di antaranya ya tentu saja adanya proyek-proyek strategis seperti proyek IKN, yang itu adalah proyek yang menggiurkan dan bisa menjadi ladang cuan bagi oligarki, dan sayang kalau ketika rezim ini berganti itu tidak dilanjutkan. Kemudian juga tentu saja kepentingan dari ketika perpanjangan masa jabatan ini yang untung beliung tentu saja adalah anggota DPR, DPD dan juga MPR yang tentu saja ikut ya, masa jabatannya itu juga ikut terperpanjang secara otomatis, mengingat kondisi sekarang susah ya, ternyata tidak hanya untuk rakyat tetapi juga anggota DPR meskipun gaji dan biaya operasional juga mahal ya, besar, itu masih mengatakan masih susah. Nah ini juga yang disampaikan oleh Roky Gerung melalui tulisan dari Desmond J. Mahesa ya dari Gerindra, yang juga seorang aktivis yang tapi orang partai juga, tentang judul Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengukah ya. Pertanyaan apa ya, padahal kita ketahui awal-awal ketika isu penundaan pemilu atau 3 periode ya kurang lebih sama lah, intinya jangan sampai rezim ini berhenti. Presiden juga sudah tegas ya, tegas menyatakan orang yang mengusulkan 3 periode itu seperti 3 hal ya: mencari muka, menjerumuskan, dan menampar muka saya ya. Dan itu sikap yang tegas yang harusnya dipegang terus ya oleh pemerintah, termasuk juga Presiden Joko Widodo yang saat ini mempunyai banyak kepentingan terkait ataupun banyak keuntungan, termasuk juga lembaga keuangan negara itu DPR, DPD, MPR dan juga MPR ya, yang ketika penambahan pemilu itu juga otomatis menambah jumlah masa jabatan lembaga negara tersebut. Tetapi setelah itu kita ketahui sikap tegas itu menjadi lembek ya, dengan kita tidak tahu belakang panggungnya seperti apa. Kelihatannya memang sangat kuat sekali untuk terus menggulirkan isu tentang 3 periode atau penundaan pemilu. Nah ini memang nyata ya, kenapa itu terus digaungkan, karena satu, oligarki itu sangat merasa puas dengan kinerja pemerintahan sekarang yang memberikan karpet merah dan juga keleluasaan dalam menjalankan bisnis kapitalisasi mereka ya. Kita ketahui untuk konsesi tambang yang sangat menggiurkan misalnya ya, misalnya untuk batu bara, kemudian juga apapun itu, termasuk juga proyek-proyek, banyak sekali keleluasaan ya. Misalnya untuk undang-undang minerba yang sebelumnya kita ketahui ketika masa konsesi itu habis harus diserahkan oleh negara ya, tetapi dengan adanya revisi yang terbaru ini ya, konsesi itu bisa dilanjutkan untuk jangka waktu yang lama ya. Ini adalah menggiurkan dan juga hal-hal yang sangat diinginkan oleh para kapitalis atau oligarki. Pun juga untuk pajak ya, pajak itu untuk barang tambang seperti batu bara itu malah
hanya tidak 0% ya. Jadi 1% itu masih kita mendapatkan, tapi kalau sudah 0 ya kita tidak mendapatkan apa-apa dari pajak mineral batu bara tersebut. Dan juga banyak lagi ya keuntungan-keuntungan yang didapat oleh para kapitalis oligarki ini ketika rezim ini menjalankan kebijakan-kebijakannya yang harus kita akui banyak sekali menguntungkan para oligarki, termasuk juga undang-undang Omnibus Law yang banyak sekali memberikan keleluasaan ya, sampai buruh itu mendemo sana sini ya, berjilid-jilid dan berkeringat, tetapi tidak didengarkan ya. Jelas ini adalah pengkhianatan kebijakan rakyat, pengkhianatan kedaulatan rakyat. Karena kalau kita melihat aslinya demokrasi itu yang harusnya memberikan kedaulatan rakyat itu bilang apa harus dituruti, tetapi yang terjadi adalah terus ya pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan terus-menerus mengakomodasi kedaulatan oligarki. Jadi sebenarnya demokrasi yang dari dulu kita diagung-agungkan itu adalah utopis. Dari dulu hingga sekarang ya, semua ya kehendak ataupun kedaulatan rakyat, keinginan rakyat itu tidak benar terwujud di alam demokrasi. Jadi ini sebenarnya adalah utopis. Misalnya tentang kenaikan harga BBM ya, mayoritas kalau kita tanya ke rakyat tentang pendapatnya tentang kenaikan BBM, mayoritas akan menolak. Dan kedaulatan rakyat itu harusnya diikuti dengan membatalkan kebijakan kenaikan BBM. Tapi apa yang terjadi setelah itu kan tidak ada. Yang terjadi ada terus melakukan menyetujui kebijakan dan menjalankan kebijakan itu dan melangkahi dan mengangkangi kedaulatan dan keinginan dari rakyat. Jadi ini adalah utopis ya tentang demokrasi yang harusnya disadari oleh rakyat. Dan kita ketahui ya, bahwasanya tulisan dari Desmond dan juga yang dikritisi oleh Rocky Gerung ini memberikan kita ya pelajaran satu hal ya, penundaan pemilu itu sederhana ya, sederhana, yaitu dengan apa? Supaya ini berhenti harus ada ketegasan ya, konsistensi dari presiden termasuk juga pemerintah untuk tidak terus-menerus menggoreng isu penundaan ataupun jabatan 3 periode ini selesai ya dengan ada ketegasan ya, saya taat kepada konstitusi dan tetap menjalankan konstitusi jabatan 2 kali, dan setelah itu selesai dan menyerahkan kepada konstitusi dan tidak memperpanjang ataupun bahkan melakukan penundaan pemilu, selesai gitu ya. Tetapi saat ini ya mulai muncul lagi ya, dihidupkan lagi isu tentang penundaan pemilu 3 periode yang seakan-akan kejar target yang harus target yang sifatnya strategis ini harus segera digolkan. Entah apa yang harus dilakukan, yang penting ini harus goal. Nah ini problem. Di satu sisi kita ketahui jabatan itu sudah lama ya, 5 kali 2 ya, itu lebih besar lebih panjang, lebih lama daripada jabatan presiden di Amerika yang hanya 8 tahun atau 4 kali 2, dan kita itu serasa masih kurang ya. Pun juga yang menjadi hal yang miris, jubir tentang penundaan pemilu itu juga disampaikan oleh para ketua lembaga ya, yang ini juga menandakan adanya tindakan yang sifatnya TSM ya, terstruktur, sistematif dan masif ya. Makanya satu hal yang bisa dilakukan rakyat adalah terus-menerus melakukan penolakan ya, dan ini kita ketahui adalah cek ombak ya, cek ombak yang terus-menerus digaungkan mendekati tahun pemilu. Ya benar, kalau pemilu itu akan dilakukan pencoblosan 14 Februari, tetapi kita juga tidak bisa memastikan bahwasanya apa yang disampaikan itu bisa benar-benar terwujud ya. Seakan ya, kalau kita diam saja terkait penundaan pemilu ya, perpanjang masa jabatan ya, dengan berbagai macam isu yang terus-menerus dicari alasan-alasannya ya, seakan ini akan terus berkembang kalau tidak ada penolakan dari rakyat. Jadi
ini adalah cek ombak ya. Kalau rakyat diam saja ya, kemudian juga kita ketahui pemerintah dengan rezimnya ini yang mempunyai sumber daya alam yang menyeluruh ya, bisa menggerakkan semuanya ya. Kita khawatirkan semuanya akan diterabas, termasuk juga aturan-aturan itu diterabas dengan hanya ya sesuai yang dianalisikan oleh Rocky Gerung, hanya 3T itu ya, sudah bisa menggolkan 3 periode. Ini yang kita khawatirkan dan harus bisa menjadikan ya pemerintah itu bisa sadar ya, kata Rizal Ramli, wes ya, sudah selesai ya, sudah saatnya selesai, dan kita sesuai konstitusi bahwasanya masa jabatan itu 2 kali dan tidak perlu diperpanjang lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.